akulah Yesus. Hei, sejak kapan Yesus mengaku akan datang lagi kepada orang-orang? Bukankah Yesus dalam Yohanes 16 nomor 17, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku pergi, yang datang setelah aku adalah manusia penghibur, bukan aku lagi. Tapi kok muncul, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Ingat, iblis itu memiliki pasukan malaikat-malaikat. Mikail berperan dengan naga dan malaikat-malaikatnya. Hati-hati. Iblis memiliki malaikat-malaikat. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat siapa? Bukankah Yesus tidak diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Bahkan Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus Yesus untuk mendirikan jemaat di atas batu karang kepada orang-orang yang bersunat. Jemaat-jemaat yang dimaksud di sini adalah jemaat-jemaat di luar Yahudi, yaitu gereja-gereja yang tidak bersunat. Ini bukan Yesus anak Maria. Ini bukan Yesus. Ini bukan Yesus, tapi ini adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah Hailale bin Zakar alias Lucifer. Jadi yang kalian sembah selama ini adalah Yesus. Yang mengaku sebagai bintang Yesus Kristus. 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 Timur. Wahyu 22 nomor 16. Saudaraku, ketika orang Majus datang ke Yerusalem kemudian mencari mana anak bayi, anak sang bintang timur itu, mana? Orang-orang Lucifer, orang-orang Majus datang ingin menyembah anak bintang timur ini. Orang-orang Majus, kenapa orang Islam harus ke Mekah untuk menyembah? Orang-orang Majus ini adalah penyembah setan. Datang mencari anak bintang timur. Wahyu 22, Yesus mengaku sebagai bintang timur. Berarti dia adalah Lucifer laknatullah. Baca Yesaya 14, 12 sampai nomor 15. Oke? Naikkan Kristen yang masih mau diterapi otaknya, yang masih mau diajak diskusi baik-baik. Demikian sementara. Kalau Yesaya 14, 12 sampai 15 itu berakhir kalau nggak salah yang paling dalam di liang kubur. Ya, itu dia. Diturunkan gitu ya. Itu dia. Tanda angkatan jahat, ada anak manusia yang turun ke alam maut melakukan penginjilan. Orang mati diinjili. Tapi itu hanya ajaran dari kitabnya orang Yahudi. Itu tidak ada di kitabnya orang lain. Bisa bertanya, Bang? Taruh dulu. Ada yang mau nanya? Halo? Ya, kamu agamanya apa, bro? Dari tadi ngomong Kristen. Saya agamanya Kristen, Bang. Oh ya, nggak mau menanggapi topik tadi? Iya, sama menanggapi saja, Bang. Ya, silakan ditanggapi. Kenapa Bang Sumar begitu yakin kalau Paulus itu adalah Yesus? Hah? Apakah Bang Sumar yakin Paulus adalah Yesus? Hah? Nggak ada orang mengatakan itu. Tidak ada saya katakan bahwa Yesus itu Paulus. Paulus mengaku sebagai Tuhan di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Oh iya sebagai Tuhan. Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti dia mengaku Tuhan. Terus Paulus menghidupkan kembali Yesus menjadi Tuhan. Gitu. Roma 14 nomor 9, dia matiin dulu secara terkutuk, dikubur 3 hari, terus dia hidupkan lagi menjadi Tuhan. Itu Paulus. Gitu. Data loh itu, bro. Kok jarang baca Bible kali ya? Jarang, Bang. Oh ya udah. Ya, kalau jarang di sini aja. Kita belajar sama-sama. Jangan nangis. Tidak nangis, Bang. Oh, ketawa. Hanya dengar saja ceramah Bang Zuma.
Username ini Kristen apa? Agama Islam saya Bang Andi. Ya kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya mau tanya ini. Channelnya Bang Zuma berapa sih? Soalnya banyak sekali saya ikutin. Cuman kadang live di sini saya ikutin, besok lain lagi. Channel apa ini? YouTube atau TikTok? TikTok. TikTok itu jangan diikuti kalau tidak pernah saya bersuara Bang, karena banyak akun-akun bodong mengatasnamakan Bang Zuma. Oh gitu Bang ya, siap. Jadi kalau ada Bang Zuma ini sebagai udah ada bro. Kalau ada yang naik, Bang Zuma tidak bicara berarti itu palsu. Itu aja ya. Siap Bang. Karena Bang Zuma itu jarang ada tidak bicara. Oke? Iya, soalnya saat akunnya Bang Zuma kadang saya ikutin, nggak ada, tapi tiba-tiba muncul di sini, tiba-tiba nggak ada lagi. Itu Bang. Soalnya dari Bang Zuma saya ikutin sudah dari lama sih, ngefans juga sama Bang Zuma. Iya, Masya Allah, makasih. Terus Kasih, semoga Bang Zuma sehat selalu, diberikan kesehatan semua keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kasih Bang. Ya, kita Bang Zuma, saya di bawah aja Bang Zuma. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri kesempatan aja deh ke teman kita RC, dia mau belajar. Apa ada yang mau ditanya RC? Silakan aja, nggak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. RC, ada yang mau ditanyakan? Iya Bang, begini. Kegunaan untuk ke Mekah itu apa ya? Karena naik haji itu, apakah kalau sudah naik haji itu kita sudah pastikan masuk surga atau bagaimana? Boleh, dijawab, nggak apa-apa. Iya. Jadi gini, di Islam itu ketika kita menjadi orang mukmin, maka kita sudah memiliki harta warisan berupa surga. Al-Quran menjelaskan itu. Kada aflahal mu'minun, diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Jadi tidak mesti berhaji. Berhaji itu hanya bagi yang mampu. Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang sholat. Walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Dan beruntunglah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan beruntung juga orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Dan beruntung juga orang yang memelihara dirinya untuk tidak berzina. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara ibadah salatnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus. Surga firdaus. Hum fiha khalidun. Jadi orang yang salat adalah orang yang sudah punya warisan berupa surga firdaus. Tadi siang kalau tidak salah 16 orang Kristen saya tanya, gugur semua. Mana jaminan surga bagi orang yang ibadah hari Minggu? Tidak ada yang mampu menjawab. Karena prosesi ibadah dalam Islam disebut sholat, prosesi ibadah di dalam Kristen disebut kebaktian hari Minggu. Mana dalilnya? Ternyata kurang lebih 18 atau 16 orang dari Kristen tak ada satupun yang mampu menjawab. Jadi buat apa kalian ke gereja? Nggak ada jaminan keselamatannya. Kami cukup sholat dengan khusyuk. Kami punya warisan. Dalilnya ada. Anda tidak terima, silakan. Ini kitab suci kami. Kami beriman kepada kitab suci kami. Nah, Anda juga beriman kepada kitab kalian. Buktikan di kitab kalian ada jaminan untuk mereka yang kebaktian hari Minggu. Ada nggak? Tak ada dalilnya. Jadi buat apa ke gereja? Hanya untuk lihat paha. Hanya untuk karaoke. Itu aja. Tak ada gunanya kan? Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada unsur keselamatan yang didatangkan berdasarkan Bible itu sendiri. Justru di dalam Yohanes 14 nomor 27 kata Yesus, aku tinggalkan Islam untuk kalian. Matius 5 nomor 20, jika hidup agamamu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, yang lebih baik dan yang lebih sempurna hidup keagamaannya dalam tata krama ibadah, tata cara ibadah,
Itu hanya Islam, Kristen mana ada. Ibadah minggu itu tak ada perintahnya. Nyanyi-nyanyi di hari minggu itu nggak ada perintahnya. Sementara Yesus mengatakan harus agama itu lebih baik, lebih sempurna daripada agama Yahudi baru bisa masuk ke surga. Di dalam Matius 5 nomor 20 itu dalil. Tapi kenapa ada namanya hari Sabat, Bang? Hari Sabat itu, adekku, itu adalah ibadah khusus untuk orang Yahudi. Keluaran 31 nomor 12 sampai nomor 15, hari Sabat itu adalah ibadah yang spesial untuk Bani Israel saja. Sedangkan untuk umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Untuk umat Islam. Nah, mana dalilnya hari Minggu? Tidak ada. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Karena orang Roma, orang Yunani, dari sejak nenek moyang mereka, mereka memang ibadahnya Minggu, Sunday. Apa artinya Sunday? Hari matahari. Mereka memang penyembah dewa matahari, hari Minggu itu. Makanya tanggal 25 Desember itu diperingati oleh Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu agama Romawi, agama Roma, bukan agamanya Yahudi, tapi agama orang Roma. Supaya mereka punya kitab, supaya mereka punya Tuhan menggantikan kemudian dewa Zeus atau Hercules, mereka melantik Yesus pada konsili. Sehingga Yesus itu jadilah Tuhan, menggantikan Horus atau Zeus atau Hercules. Nah, mereka dari dulu itu beragama menyembah dewa-dewa, menyembah Theos. Dari dulu sebelum ada Kristen, mereka orang Roma dari dulu menyembah Theos. Tapi mereka tidak pernah melihat nyata Theosnya atau dewanya turun ke bumi. Sementara ketika mereka datang ke Yahudi, Yerusalem, menjajah Yerusalem, mereka melihat ada sosok manusia bernama Isa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan air dia rubah menjadi anggur, sehingga orang-orang Roma mengatakan, wah, ini dewa kita ini dewa kita ini yang turun ke bumi. Baru betul-betul ada bukti. Kalau tadinya dewa-dewa mereka tidak ada bukti, hanya angan-angan saja. Ini ada bukti. Yesus betul-betul membuktikan dia bisa mampu membangkitkan orang mati. Nah, akhirnya dijadikanlah Yesus itu sebagai dewa. Begitu. Makanya Bibelmu itu, saudaraku, tidak ada kata Tuhan sebenarnya di dalamnya. Kalau aslinya yang ada hanya kata Theos. Theos itu artinya dewa. Kalau Theos diterjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia, bukan Tuhan, tapi dewa artinya. Coba Anda cari. Bahasa Yunaninya itu, kalau Tuhan adalah akontas. Bukan Tuhan. Bukan Theos. Theos itu artinya dewa. Jadi memang orang Roma Katolik penyembah dewa-dewa. Maka muncullah dewa Bapa, dewa Anak, dewa Roh. Makanya di Kristen diajarkan menyembah roh-roh. Karena roh-roh itu adalah sembahan agama animisme. Roh itu adalah makhluk halus. Jadi Kristen diajarkan menyembah kepada makhluk halus. Setan itu makhluk halus. Sementara pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk halus. Begitu, Bang. Oke? Saya rasa begitu, ya. Ada lagi? Pertanyaan, Bro? RC. Cukup, Bang. Cukup, RC. Hah? Lanjut yang lain saja, Bang. Oke. Thor atau Franky, silakan. Selamat malam. Ya, malam. Bisa gedein suaranya dikit. Ya. Ini dengan Bang Cuma ya? Ya, saya sendiri, Bang. Hai. Adakah? Saya mau nanya, bisa boleh cepat? Halo. Alhamdulillah. Franky bisa semangat dikit apa? Iya, saya mau nanya.
Boleh Anda kan? Kristen apa bukan Kristen? Saya Kristen, Bang. Oke, silakan. Jadi saya mau nanya, saya mengikuti komal-komal. Allah yang benar itu mau ndak berdusta? Lu? Maksudnya apa? Allah yang benar maksudnya Tuhan yang benar gitu. Tuhan. Ya, kalau di kami ya Tuhan itu Allah itu bisa mau ndak berdusta? Enggak mungkin. Tapi di komal-komal di Quran ada katanya Allah berdusta. Gimana itu, Bang? Di mana dalilnya? Di komal saya tengok di komal kok ada. Bukan di Komal. Dalilnya mana? Dalilnya Saya nggak hafal, Bang. Ya udah turun. tidak ada dalilnya Allah itu. Berdusta katanya. Oh enggak. Kita nggak Kalau- butuh katanya. Kalau di kitab saudara, Tuhan Anda berdusta itu banyak. Contoh yang sedang dibahas ini, Tuhan Anda mengatakan bahwa Dia nanti datang kedua kalinya di akhir zaman, ditandai dengan bintang-bintang jatuh, kemudian langit bergoncang. Ternyata Dia datang diam-diam ke Paulus. Berarti dia pendusta. Di Yeremia dikatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Ternyata abad pertama dia jadi manusia. Filipi 2, Kolose 2, dia datang serupa dengan manusia. Pembohong berarti, pendusta. Yohanes 3 nomor 13, dia mengatakan tidak ada orang yang naik ke surga selain dirinya Yesus. Ternyata di dua raja-raja Elia lebih dulu naik ke surga. Pembohong. Jadi kalau mau jujur melihat Tuhan Anda itu ya lawak-lawak gitu, Bang. Oke, kita sapa dulu, ada Thor. Torko. Halo Thor. Kalau nggak ada saya temukan ya, Thor. Terus napit toko manuk. Next, RTC channel. RTC silakan dibuka mic-nya, Bang. Selamat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda ngefans banget sama Bang Zuma ini. Masya Allah, silakan Bang. Namanya apa ini? CTM Pertama bukan? kali. Hah? CTM ya? CTM channel bukan? Oke. Rumah tahanan cinta. Obat tidur. Red Tail Catfish banget ini tuh. Oh ya, kirain tadi bacanya CTM kalau dia bisanya. Oh iya, CTR dibalik. Iya. Oke. Salam kenal Bang ya. Oh iya, salam kenal Bang. Saya Siap. dari Ponorogo, Jawa Timur Bang. Ponorogo, Jawa Timur. Oke. Ya. Bang Juma lagi Ponorogo juga tuh di Babadan. Iya, Ponorogo ini Masa? kan di sampingnya Bulukumba Bang Andi ya kan? Iya. Nah, itu dia. Babatan. Iya Babatan nih Bang Juma. Pasar Milir kalau Bang Juma. Iya ya, dekat di situ ya. Iya. Iya. Atau benar. aslinya situ. Asli. Saya kalau dari situ naik sepeda ke Bandung cuma 15 menit apa 20 menit, dekat. Bentar, asli Ponorogo. Asli. Pasar Milir Bang Juma yang punya toko di situ. Asli tepuk muru. Atau tinggal Bang Zuma ini yang suka main reok kan? Masya Allah. Iya. Karena baru kenal. Setiap malam kan Bang Zuma ngereok. Rumahnya Bang Juma nang kono, Mas. Rumahnya Bang Juma nang kono Pasar Milir. Leng kono rep nendi mlaku-mlaku kan jelewedos. Iya. Tapi posisi ning endi? Bandung. Apa nih Mas? Posisi ning Melilir kini po ning Bandung. Ndek nara. Cuman Bandung nang kene. Oh Bandung. Bandung. Aku ya tahu ning Bandung daerah ngendi ku Cipedes. Oh, iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Dengar ketawanya itu adem banget pokoknya.
Jadi biar apa oten-oten ini nggak stres gitu loh. Betul, biar mereka ini jangan keseringan makan kutu. Iya. Jadi kita ketika ngelihat debat itu panas banget pasti mereka ini. Iya nggak apa-apa. Apalagi ngelihat kita ketawa itu, ternyata bisa ya ketawa gitu ya. Paling tidak kita memberikan edukasi dan berdata daripada di komal-komal mereka. Bayangkan mereka buat PDF dan mengatakan menuduh Rasulullah belajar ke Waraka, belajar Bible katanya. Ini kan kurang ajar, biadab. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Subhanallah. Sehat Bang Zuma? Alhamdulillah, sehat kali Bang. Saya penggemar Bang Zuma sebelumnya. Emang suka. Masya Allah. Iya. Suka lihat-lihat juga dan juga sampai ketiduran juga. Islam kan Bang, Muslim kan Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mengaktualisasikan kemudian bukti saya menggemari umat Islam itu dengan tampil sebagai apologet, dengan melawan semua ancaman-ancaman baik yang nyata melalui telepon, melalui WA, melalui DM. Saya hadang semua itu semua karena saya ngefans sama umat Islam. Subhanallah. Benar Bang. Iya dong. Iya, silakan. Kebetulan kan saya suka main musik dan juga emang lulusan musik Bang Zuma. Iya. Kebetulan saya emang di musik klasik gitu, main biola. Dan suatu waktu dulu pas saya kuliah itu saya sempat emang sering main di gereja Bang Zuma. Main di gereja karena mungkin saya belum tahu apa mungkin hukumnya saya sebagai orang muslim bermain musik di gereja, tapi saya niatannya dari awal untuk mencari rezeki aja gitu Bang Zuma. Iya, itu kan profesi ya. Yang pertama profesi saudara itu tentunya kalau masuk ke sana kan pasti lantunan iramanya nggak mungkin Anda itu orang lagi memuji Yesus, Anda resemennya itu lari nada kasidah kan nggak mungkin kan? Benar kan? Sampai otak saudara itu, pemikiran saudara itu harus menghafal not-notnya, ritmenya, nadanya seperti apa, iya kan? Baik, benar Bang. Nah, dengan sadar Anda ikut di dalam ibadah mereka. Iya. Masih dilakukan sampai sekarang? Alhamdulillah sudah enggak. Alhamdulillah. Udah lama Bang. Saya sempat dua kali karena mungkin saya emang dulunya belum tahu mengenai itu Bang. Iya. Karena saya tahunya yang penting niat kita untuk mencari rezeki gitu Bang. Iya. Sahabat kita ini bagian apa? Seruling? Biola Bang. Nah harusnya sekarang masih lanjut. Iya Bang. Tapi saya ngeles doang sih Bang. Begitu dipanggil masuk langsung lagu salawat. Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad. Nah, biar semua pada stres kan. Mana ini yang benar ini? Yesus atau Nabi Muhammad kan gitu. Baik Bang. Tapi bercanda aja, tinggalkan. Siap Bang. Ya mungkin itu kesalahan saya sih dulu Bang. Dan alhamdulillah jadi pelajaran juga buat saya gitu Bang. Usia sekarang berapa? Saya 25 Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Dinda, adik-adik sekalian, anak-anakku yang kusayang, yang mengikuti acara-acara dialog seperti ini. Dan Anda masih muda, itulah misi kami sebagai apologet. Sasaran kami itu adalah anak-anak muda. Kami ingin anak muda Islam mencintai dunia apologet. Itu tujuan kami sebenarnya. Saya melihat di YouTube, oh ternyata usia 13 tahun sampai usia sekian masih sekian persen. Usia 20 tahun sampai 25 tahun itu alhamdulillah sudah ada peningkatan di tahun ini. Artinya debat lintas agama ini sudah mulai dilirik oleh anak-anak muda kita. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Izin saya ingin menggunakan sholawat sebentar untuk Bang Zuma. Ya, silakan.
silakan. Kita izinkan ya sahabat-sahabat semua ya, kita dengarkan salawat beliau ya. Silakan Dinda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وأسقل لي ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وأسكن لي ظالم بظالمين ما شاء الله وأخرجنا ما شاء الله من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahu Akbar, Masya Allah, takbir, Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bang Zuma. Allahu Akbar. Ini orang-orang tua kita yang mendengarkan antum barusan ini banyak yang meneteskan air mata. Allahu Akbar. Di channel Zulkifli Mabas dan juga channel-channel yang berafiliasi kerjasama dengan Komal kita ini, tentu orang tua kita banyak yang mendoakan antum untuk menjadi anak yang soleh. Amin. Ya, jadi anak baik. Dan ini pelajaran buat generasi Muslim, generasi Islam juga. Yuk mencintai agama kita. Kita boleh menjadi anak gaul, boleh. Anak saya pun gaul. Saya punya anak usia 20 tahun, gaul dia. Tapi sholat terjaga dengan baik. Nah itu. Jadi tetap aja kita itu kejar dunia. Seakan-akan kita hidup terus menerus. Tapi kita kejar akhirat. Seakan-akan kita mati besok. Nah itu. Pakai prinsip itu ya. Ibadah jangan pernah berhenti. Anak-anakku sekalian jangan pernah berhenti. Pelajari Islam itu pelan-pelan. Dan yang paling terutama adalah silakan Anda menjadi anak yang gaul, tapi mental dan moral jangan pernah rusak. Ibadahnya dijaga. Ya Bang. Paling asik itu kita lagi ngobrol sama teman-teman kita tuh, tiba-tiba kita begini, bro, maaf ya, saya harus menghadap dulu. Mereka udah ngerti, oh anak ini mau sholat. Itu akan menjadi habit dan teman-teman Anda akan meniru. Sehingga waktu sholat itu yuk berbondong-bondong kita ke masjid. Nah itu baru anak muda Islam yang harmoni, yang dinamis, tidak statis. Saya kira begitu Ananda. Saya layaknya memanggil antum itu anak saya. Oke, silakan. Terima kasih Bang Zuma. Ya, sama-sama, silakan. Bunda Rahma dan lain semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Iya, baik. Terus buat Bang Zuma. Amin, amin. Semuanya. Iya. Terima kasih Bang. Doanya mudah-mudahan nikah Bang. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Teman-teman kita doakan. Kita doakan ya. Mudah-mudahan adik kita ini, Rul Mux ini diberikan jodoh menjadi wanita, mendapatkan wanita yang soleha. Dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi tokoh di dalam negara ini, tokoh agama dan tokoh negara. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bang Rul, terima kasih. Nggak usah didoakan ya Bang. Iya enggak. Diturunkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama menjanda bang, jadi gue saya doain. Iya, tahu mau pamer kan? Mau kan dirimu kuceritakan yang mendm kamu kan? Assalamualaikum, salam ta'aruf. Bang. Ya kan itu tujuannya. Iya tapi. Astagfirullahaladzim. Parah ini lah buka kartu orang. Ntar orangnya denger malu tuh. Ya nggak apa-apa. Kalau namanya jodoh mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi iklan skincare nih. Iklan skincare. Ayo Bunda Blokir, semangat. Iya, skincare dulu, promosi dulu skincare. Oke, teman-teman. Aduh, saya bikin kopi campur masaku dulu ya, sahabat. Silakan. Ketahuan nanti Bang Juma nggak bisa tutup mulut dia, payah dia itu, mulutnya suka keseleo. Lama-lama aku sempel juga itu pakai masaku. Oke, kita iklan dulu ya teman-teman. Oke saudara-saudaraku ya, netizen, saudara muslimku maupun yang oten, yang 4.000 ini ya, Masya Allah ya, banyak nyimak. Kita perkenalkan ya produk kecantikan yaitu skincare. Yang ownernya adalah gurunda kita Bang Zuma. Ya, sekarang udah bisa dibeli di TikTok Shop ya. Masuk ke akunnya gurunda ya, Bang Zuma Store. Kemudian ke itu tanda keranjang ya, tanda keranjang tanda kuning tuh kalau mau belanja. Nah, di situ ada pilihan kan, ada produk desain, skincare desain ya. Itu 4 item ya, satu paket itu 4 item. Sabun, toner, serum dan krimnya. Krimnya itu boleh siang malam loh. Nah, silakan ya teman-temanku. Nah, kemudian setelah memilih produknya, kemudian ketik atau tulis atau ketik ya alamat lengkapnya, dan akan muncul berapa ongkirnya ya. Paham lah ya temannya, saudaraku yang sering belanja online itu, kemudian tahulah kita berapa ya. Jadi silakan ya masuk ke akun Gurunda, ke Bang Zuma Store, silakan dipilih ya. Ini produk kecantikan dan ini sudah BPOM ya, dia tidak mengandung merkuri dan harum. Nah, anak saya pun pakai ya, saudaraku ya. Dan ini boleh untuk semua umur ya, kecuali yang sudah tua bangka ya nggak boleh kayaknya ya. Kalau sudah tua sekali nggak boleh. Dan segala kulit, jenis kulit nih boleh ya teman-teman, kecuali kulit badak nggak boleh ya teman-teman. Oten yang kulit badak jangan, nggak ada faedahnya ya. Kulit normal boleh pakai segala jenis keadaan kulitnya ya. Jadi silakan ya, udah BPOM ya, ada label halalnya, silakan teman-teman. Oke. Iya teman-teman yang berminat bisa langsung pesan melalui TikTok Shop. Ini yang saya besarkan, nama akunnya adalah Bang Zuma Store. Kemudian di samping postingan itu ada keranjang, itu yang saya lingkari, itulah keranjang kuning. Klik aja langsung keranjang kuning tersebut untuk mengetahui produknya. Atau mungkin yang nggak ada TikToknya, yang di YouTube, bisa langsung ke WA. WA saya ada di bio profil TikTok, atau biasa disematkan di WA itu nomor kontaknya Bang Juma, WA aja di nomor tersebut. Kalau yang mau pesan lewat WA di TikTok bisa langsung ke bio profil saya, sahabat Bang Zuma, diklik aja link yang ada di bio profil. Seperti itu ya sayang-sayang, jangan lupa di check out payment sayang, asik. Bunda blokir. Sedikit ya. Oke, tambah dikit ya teman-teman. Udah lama masih ngomong, udah biarin aja. Sedikit ya. Sedikit aja. Dan yang mereka saudaraku nih yang mau jadi reseller boleh ya. Minimal pemesanannya itu 10 paket ya, dan ada diskon harga. Boleh silakan dihubungi adminnya ya. Masuk ke akunnya, kemudian ada tuh di bio-nya itu nomor HP. Silakan ya teman-teman. Boleh jadi reseller, tapi minimal pesannya tuh 10 paket. Oke? Lanjut, Bunda. Iya, katanya ada netizen bilang Bunda blokir kasih harga 120.000, betulan? Tinggi dulu ini, Pak Blokir permanen semoga berjodoh dengan saya katanya. Ya, benar itu.
Ini ya teman-teman, kalau untuk pesan ke saya, kan ini harganya 130 dapat 4. Nah, kalau kalian pesan ke saya 10, saya kasih harga jadi kan kalau 10, kalau satu kan 130. Nah, kalau kalian pesan ke saya 10, saya kasih jadi 1.200.000. Kan tadinya 1.3. Nah, saya korting harganya itu kalau pesan ke saya. Kalau pesan ke Satli itu harganya tetap. Makanya kalian pesan ke aku, ya kan? Udah. Terus kalau kalian pesennya 100 pix itu menjadi Ini kenapa sampai ngos-ngosan sih? Kenapa ngos-ngosan? nggak gos-gosan, aku baca typing lucu Bang Andi. Terus kalau kalian yang pesen mau jadi reseller, kalian pesan 100. Nah, kalau kalian pesan 100, saya kasih harganya 100.000. Kalau kalian pesennya 100, itu pesennya sama aku. Kalau kalian pesennya sama Satli, harganya tetap 130. Jadi kalian pesan sama aku, jangan sama Satli. Oke? Nah, terus bagi kalian yang mau jadi reseller, Bang Adi mau ngomong. Pak Adi mau ngomong. Terus kalau kalian mau jadi reseller, jangan lupa kalian WA aku atau kalian DM aku. Nah, kalian yang pesen 5 nih, pesen 5 tuh. Daripada kalian pesen 1, mending kalian pesen 5 karena ongkirnya sama-sama sekilo. Dan ingat teman-teman, untuk kalian yang mukanya jerawatan, muka kalian yang flek, muka kalian yang kusam, muka kalian yang panuan habis dicium sama tetangga, nah, cara mengobatinya pakai skincare Design. Design dapat mengobati untuk orang yang flek, jerawatan, dan muka kusam. Dijamin muka kalian glowing banget. Dan bagi kalian yang memakai Design, saya yakinkan kalian tidak tercewakan. Karena apa? Desain barangnya sudah BPOM, sudah terbukti. Bahkan owner kita Bang Juma sudah mencobanya. Lihat saja giginya udah glowing. Dan bagi kalian juga nih ya, desain ini bukan cuman ada skincare guys, tapi dia juga ada hand body. Jadi buat kalian yang punya paha kalian yang panu-panuan itu, tangan kalian yang kuri-kurian itu, kalian pakai hand body Design. Dan nanti tangan kalian mulus kayak jalan tol. Terus paha kalian nanti mulus kayak jalan tol. Tapi ingat, yang paling utama kalian pakai Design. Ingat ya guys, jangan seperti ini. Bunda, ya aku pakainya 1 kali, kok jerawatku masih ada, kok pelekku masih ada. Baluap, yang namanya skincare, yang namanya perawatan, gak ada kau pakai sekali. Kau harus pakai minimal 5 paket. Dan ingat, ini bukan baygon cair yang begitu kau minum langsung mati, bukan. Jadi ada tahap-tahapnya. Oke, guys. Kalau saya ini nih, kalau beli melalui Andi Selebes channel nih, ini nih, dengerin baik-baik. Saya benar-benar paket hemat gitu ya. Beli 5, bayar 10, pesan 10, dikasih 5, diskon 5 untuk Anda semua. Pesan ke saya ya secepatnya. Tuh Pak, yang paham aja kalian ya, bahasa daripada Bang Andi. Ingat ya guys, kalau perawatan itu nggak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sama kalau kalian sikat gigi, ya kan? Kalau dalam 1 hari atau 1 minggu kalian gak sikat gigi, napas kalian bau. Terus pas kalian bercinta, bojigong. Nah, begitu juga dengan muka juga itu harus dirawat, biar kalian awet muda, biar kalian tambah cakep. Jangan kalian mau pakai sekali terus awet mudanya selamanya. Jangan mau pakai sekali terus cakep selamanya. Enak aja, lu kira ini cat tembok. Kalau cat tembok ya setahun sekali lu pakai. Ini skincare, oke? Jadi jangan lupa kalian pakai skincare. Dan kalian yang mau pesan 10 atau mau jadi reseller, silakan DM atau WA saya. Ingat, harga sama saya lebih murah dibanding sama Satli. Oke, lanjut. Promosi apa ngomel? Iya, parah ini, nanti yang ada aku nggak laku. Kok lebih murah di Bunda Blokir? Oke, next. Kenceng, ya. Next kita sapa dulu, ada PK Story. Selamat. Genaro dulu. Udah buka mic. Silakan Genaro. Iya, selamat malam. 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 Genaro Islam atau Kristen? Kristen. Oke, baik Bang. Silakan Bang. Apa yang disampaikan, Bang? Saya mau menanyakan sama Bang Juma.
tadi kan dikatakan bahwa ajaran Yesus sebelumnya tidak seperti sekarang, artinya telah disimpangkan oleh Paulus, kan kurang lebih begitu ya. Halo. Dipas-pasin aja, Bang. Jangan kurang lebih, dipas-pasin aja. Jadi maksud saya begini, ada sedikit yang mau saya tanyakan dari dalam penjelasan di dalam Al-Quran, yang mungkin tidak seperti saya dapatkan di kitab-kitab yang kami punya sekarang ini ya, yaitu mengenai Injil. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa diceritakan menerima atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Isa. Yang mau saya tanyakan, kira-kira Injil itu berbahasa apa? Karena di dalam, saya lupa persisnya, cuman saya pernah baca bahwa Isa berkata bahwa telah diberikan kepadaku kitab. Nah, dan di ayat-ayat berikutnya, baik itu di Al-Hadid 5, di Al-Hadid 27, di Ali Imran ya, kalau surah 3 ya, ayat 49, Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa dia menurunkan Injil kepada Isa. Pertanyaannya mungkin nanti akan lebih luas, tapi dua dulu. Siapa yang memberikan nama Injil untuk kitab itu? Dan kitab itu berbahasa apa? Silakan Bang Juma. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi, siapa yang kemudian memberikan nama kitab itu adalah Injil? Betul. Allah, ya, yang memberikan nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait kemudian menggunakan bahasa apa? Al-Qur'an menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Allah mengutus rasul atau nabi kepada kaumnya itu menggunakan bahasa kaumnya. Ya, berarti Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang menggunakan bahasa Bani Israel. Itu bahasa Ibrani, bisa juga bahasa Aramaik. Seperti itu, Bang. Coba, saya lupa, takut salah. Ucapan Isa yang mengatakan bahwa aku diberikan kitab. Mungkin Bang Zuma bisa. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Surah Maryam ayat 30. Ayat 30 ya. Iya. Yakin Bang Zuma bahwa Isa, berarti yang diterima Isa kitab? Ketetapan, Bang. Ketetapan. Iya. Kitab itu artinya ketetapan. Ketetapan. Siap. Siapa yang menulis kitab itu? Kemudian menjadikan, tentu akan menjadi petunjuk bagi, kalau di Al-Quran kan Nasrani, tidak ada Kristen, betul Bang ya? Iya, betul. Nah, artinya mungkin ditulis. Tadi sudah terjawab bahwa yang memberikan nama kitab itu Injil adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, berbahasa Ibrani. Nah, yang ketiganya ini saya mau tanyakan, siapa yang menulisnya? Oke, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam hanya diajarkan kemudian menyampaikan ketetapan dengan perkataan yang benar. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa yang mengatakan perkataan yang benar, yang kemudian perkataan itu diragukan oleh mereka kebenarannya. Jadi
Nabi Isa ataupun Allah tidak pernah memerintahkan menulis. Allah hanya memberikan ketetapan, dan ketetapan ini kemudian Isa sampaikan. Berarti perkataan-perkataan yang berupa ketetapan. Sama seperti Al-Quran. Tidak ada perintah tulislah Al-Quran. Tak ada. Tetapi kemudian disebut sebagai kitab, ketetapan. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, kitab ini kemudian menjadi sebuah kitab karena dibukukan. Ada yang membukukan ketetapan itu, ada yang membukukan. Bedanya antara Al-Quran dibukukan berdasarkan hafalan. Maka Rasulullah mengatakan husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran ini dari 4 sahabatku. Ada legitimasi, ada ijazah dari Rasulullah kepada sahabatnya. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah menyatakan bahwa terimalah kemudian Injil dari sahabatku, itu nggak ada. Jadi nasib antara Al-Quran dan Injil itu berbeda. Al-Quran setelah ada Rasulullah, Al-Quran itu dihafalkan dan dituliskan. Nasib Injil pada saat Nabi Isa datang tidak dihafalkan dan tidak dituliskan. Itu pembedanya. Seperti itu, Bang. Tapi di wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, saya sudah membaca, saya punya ketertarikan sama Al-Quran. Jadi saya membandingkan juga, karena jujur kalau selama saya di Kristen tidak ada larangan, karena ya intinya begini, tidak ada larangan untuk ya diberikan sifat independen, dalam artian mungkin saya bisa membandingkan untuk memilih mana yang terbaik menurut saya. Oleh sebab itu saya mempelajari Al-Quran. Bahkan saya Kristen, di HP saya ada beberapa aplikasi Al-Quran. Saya sering baca dan rutin baca, tiap hari saya baca. Nah, saya cuman nggak hafal banget. Mungkin Bang Zuma nanti bisa berikan surahnya di mana. Bukankah juga Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk apa? Membenarkan Taurat dan Injil yang telah diturunkan sebelumnya dan mengikuti risarah-risarah yang ada di dalamnya. Nah, sementara kalau tidak ada perintah, oke lah kita anggap betul tidak ada perintah. Lantas kalau hanya sekedar wahyu yang diterima oleh Isa itu hilang bersama terangkatnya Isa, lantas apa yang menjadi teladan bagi Nabi Muhammad? Kalau Taurat jelas kitabnya ada, Zabur ada. Nah, Injil ini sesuai dengan klaim Bang Zuma tadi kan dikatakan bahwa dia tidak diperintahkan untuk dituliskan atau sementara Nabi Muhammad diperintahkan untuk apa? Mengikuti ajaran-ajaran yang di dalamnya. Nah itu, coba gimana kira-kira coba? Baik, Al-Quranul Karim menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam, yaitu anak laki-lakinya Maryam, membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu Taurah, dan kami turunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Saya ulang, sebagai pengajaran dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang bertakwa dan siapa yang menjadikan Injil sebagai petunjuk ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel. Apakah masih ada? Tidak ada lagi. Maka kemudian ketika Allah mengatakan bahwasanya di dalam Injil itu ada petunjuk dan ada cahaya, memang betul. Karena di dalam Al-Quran diterangkan ketika ditanya Nabi Isa, "A'anta qulta linnas takhizuni?" Apakah engkau yang mengajarkan manusia Israel menyembah dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku?
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ternyata Nabi Isa tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan kepada Bani Israel. Sejalan dengan Yohanes 12:49. Dan Nabi Isa mengatakan, Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, inti ajarannya adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan juga Nabi Isa mengatakan, fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Artinya Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel untuk takut kepada Tuhan yang mendatangkan kemudian hikmat Injil kepada mereka, dan agar taat kepada Nabi Isa saja. Nabi Isa mengajarkan ani abudullah. Nabi Isa mengatakan, aku diutus. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini diutus untuk kalian. Berarti, iya silakan. Saya udah nanggep. Saya potong. Iya, baik. Perkataan Isa itu sebelum Al-Quran turun. Siapa yang tahu kalau nggak dituliskan? Siapa yang tahu ada petunjuk kebenaran di dalam Injil kalau tidak pernah dituliskan atau dibukukan? Oke. Coba. Baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru ahli kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kepadamu ketika terputus pengiriman utusan atau rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebelum Allah menyatakan itu, terlebih dahulu kemudian Allah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihil lamanittaba'a ridwan subulas salam. Dengan Oke, silakan. Saya potong lagi, maaf. Saya belum dapat. Karena di pikiran saya, Isa pasti memiliki kitab. Terlepas siapa yang menulis, Isa pasti punya kitab. Saya punya dasar dari Al-Quran. Apa itu? Mungkin Bang Zuma bisa jabarkan. Tadi saya bilang saya udah sering baca Al-Quran, cuma saya nggak paham aja terletak di mana ayatnya. Bunyinya begini. Yang di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak ada buku kitab, itu dari mana? Siapa yang tahu? Kan klaim Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Yang mereka dustakan bahwa ada nama Muhammad di dalam Injil. Surat mana? Mungkin Abang Iman nanti bisa jabar. Iya, baik. Di dalam Al-Qur'an diterangkan kemudian di surah As-Saff ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat tara wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi Isa kemudian berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Bukan menuliskan sebuah kitab, tapi memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang kepadaku bernama Ahmad.
Bukan itu bunyi ayatnya. Saya bisa pastikan bahwa saya tidak salah. Ya. Para orang Yahudi memungkiri yang jelas nama Allah memberikan Injil kepada Isa, yang memungkiri ada nama. Mereka mengenal seperti anaknya sendiri, mungkin itu Gurunda. Nah itu coba, saya jujur, saya nggak hafal ayatnya di mana, tetapi itu ada. Iya, betul. Di dalam Al-Quran memang dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengenal kemudian baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti mengenal anak mereka sendiri. Itu jelas itu. Di Al-Quran surah Ali Imran ayat 3, kemudian Al-Ahzab ayat 144 kalau nggak salah ya. Coba teman-teman mungkin masih ada yang ingat ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 2, kemudian Al-Fat ayat 29. Ada nggak teman-teman yang ingat dalil ini? Ayat suci Al-Quran. Coba dibantu. Silakan. Kalau Muhammad ayat 2, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang turunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran Tuhan mereka. Allah bukan itu ya Guru. Ya, mereka mengenal Nabi Muhammad. Ayat mana? Lupa saya. Ada yang tahu ayatnya? Karena bagi saya Bang, harus ada kitab itu, tidak bisa tidak. Karena sudah pelajari Al-Quran, kitab itu harus ada dari itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar seperti yang Bang Zuma katakan bahwa di Isa menerima kitab, lantas tadi Bang Zuma Al-Baqarah ya, ayat 146 Iya. Al-Baqarah 146. Bentar, Jadi gini, Bung, Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Kalau Anda kemudian mencari kitab di tengah-tengah mereka yang membahas tentang Nabi Muhammad, itu mustahil. Jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja yang ada di tengah-tengah mereka, jelas-jelas bermujizat di tengah-tengah mereka, mereka tolak. Apalagi Nabi Muhammad. Kalaupun itu klaim berikutnya. Yang saya mau perjelas di sini, Bang Zuma yakini nggak kitab itu pernah ada? Apa tidak? Itu jelas, itu iman saya Bang, nggak bisa diragukan itu. Pernah ada. Betul. Pernah ada, dan itu berbahasa Ibrani. Berbahasa kaumnya Nabi Isa alaihissalam, Ibrani atau Aramaik. Puncak pertanyaan saya sebetulnya ini. Ketika saya tanyakan tadi siapa pemberi nama Injil itu, ya, dari kata apa Injil itu dan apa artinya? Iya. Jadi Anda seakan-akan ingin menggiring kemudian pemahaman umat Islam bahwa Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Anda salah. Jadi kalau di dalam pemahaman kami, di dalam kamus Ma'ani, kata Injil itu berasal dari An-Najlu, yang artinya pokok-pokok hukum. Sedangkan Evangelion itu adalah kabar gembira. Beda. Makanya Al-Quran itu tidak pernah meniru di luar daripada Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah membajak. Al-Quran itu tidak pernah kemudian menjiplak. Hanya Al-Quran lah yang kemudian dijiplak oleh kitab yang lain. Sekali lagi saya katakan, di dalam kamus Ma'ani, An-Najlu adalah Injil yang artinya pokok-pokok hukum, sedangkan Evangelion artinya kabar baik. Kabar baik ini ya Kaisar Agustus berarti ya. Tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu Bang. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu adalah pokok-pokok hukum. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum.
wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi ketika kemudian datang hukum-hukum itu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, hukum-hukum itu ada yang terkait dengan... Saya potong. Terlalu memaksakan jawabanmu. Karena mau abang cari dimanapun, asal kata Injil itu dari Evangelion, itu nggak bisa dipungkiri. Saya bukan menggiri. Bisa Anda Oke. Bisa Anda buktikan? Bisa. Silakan. Sebelum jangan terlalu mulut besar, buktikan aja dulu. Bukan. Buktikan. Saya minta Anda buktikan bahwa Injil itu berasal dari kata Evangelion berdasarkan kaidah bahasa Arab. Silakan. Ingat ya, Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa King Kong. Betul. Sekarang buktikan. Mulut besar Anda atau Anda buktikan. Dari tadi Anda bertanya terus seakan-akan Anda itu orang intelektual. Bukan intelektual. Ya, sekarang Anda buktikan bahwa Injil yang adalah An-Najlu itu berasal dari Evangelion. Silakan. Buktikan ke saya. Itu Muhammad jadi nabi, kekristenan di Arab sudah berkembang. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya dasar pijakan Anda mengatakan Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Tunjukkan ke saya. Nyatanya ditulis. Tunjukkan ke saya bukti Anda mengatakan itu. Jangan gitu, jangan dipotong dulu. Saya mau menjabarkan. Anda dari tadi memotong saya dan saya bersabar. Anda bertanya seakan-akan Anda dosen penguji, tapi Anda itu nihil, nol, nonsense, bullshit. Sekarang saya tanya, Anda salah bertanya kepada guru seperti Anda itu bertanya kepada murid. Yang guru itu di sini aku, bukan ente. Sekarang satu aja pertanyaan saya, buktikan kalau Injil berasal dari kata Evangelion. Saya tanya sama Anda sekarang, buktikan ke saya kalau kata Injil itu berasal dari Evangelion. Saya katakan tadi sebelum Muhammad jadi nabi, 2 di Arab Kristen 3 berkembang. 4 mereka Evangelion 5 ditranslate 6 Arab menjadi 7 Injil 8 9 10. Anda turun, silakan ke gereja, colok pantat pendeta, Anda jilat tangan Anda supaya Anda waras. Turun, silakan Anda berkoar-koar, Anda permalukan saya, silakan. Toh saya cuma bertanya, buktikan kalau Injil itu berasal dari kata Evangelion. Apa kata Anda? Nabi Muhammad itu dan orang-orang sudah pergi datang ke Arab. Nenekmu kiper, mending kau ke neraka aja sekalian. Saya udah sabar-sabar menjawab semua pertanyaanmu. Belajar Quran. Apa lu pikir saya tidak tahu teknik setan menyesatkan? Apa lu pikir dengan Anda bermulut manis kayak gitu saya bisa tergoda kemudian? Iblis yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu pun dengan cara-cara halus. Saya tahu tidak akan mungkin iblis itu membawa kebenaran, nggak mungkin. Iblis itu bermanis-manis untuk menyesatkan. Saya sudah katakan di dalam kamus Ma'ani, An-Najlu adalah dasar kata Injil, di mana Injil itu adalah pokok-pokok hukum. Sedangkan Evangelion itu adalah kabar baik. Kaisar Agustus juga disebut sebagai kabar baik. Bukan Yesus. Yang pertama mendapatkan kabar baik itu adalah Kaisar Agustus. Siapa bilang Yesus adalah Injil? Lebih duluan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu adalah Evangelion. Yesus itu belakangan. Dan ingat ya Oteng, pemakan asu, dengarkan. Hanya di Indonesia orang Kristen mengenal Injil. Di luar sana Kristen pemakan monyet tidak mengenal Injil. Paham? Cuman di Indonesia ini orang Kristen
agama warisan penjajah yang mengenal kata Injil dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Pandai-pandaian kau mau mengajarin saya. Dan sabar-sabar saya bertanya, menjawab pertanyaan kamu semuanya dengan sabar. Kamu menggiring, saya tahu di mana nanti menggiringnya ini jatuhnya. Ini puncaknya pertanyaan saya. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok. Bang Suma kau lawan, dek. Belum bisa kau kalahkan saya. Kau hanya masalah kayak gitu. Belum. Pura-pura itu banyak, Pak. Pura-pura lembut tai sapi dia. Ya. Kerjaan setan kan begitu. Oke lah, izin aku Bang nyapa. PK Story, selamat malam, agama apa? Halo Bun, Assalamualaikum. Agama apa? Islam. Oh Islam. Jack Bir, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum, alhamdulillah muslim. Oke, apa yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau... Silakan store ayat kalau mau, silakan. Halo Bang Juma. Iya saudaraku, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah. Gimana? Gini Bang, saya mau tanya sedikit, soalnya saya dulu sekolahnya pesantren. Iya, silakan. Dulu kata Ustadz saya, kalau hari kiamat itu bisa dihitung. Gimana itu Bang Juma? Saya masih bingung. Gimana? Hari kiamat itu bisa dihitung. Dikuatin kok Bang suaranya Bang. Hari kiamat bisa dihitung sama siapa? Kata Ustadz bisa. Nah. Kata Ustadz saya. Apanya yang dihitung hari kiamat itu, Bang? Terjadinya. Kapan itu? Gak tahu, soalnya bingung saya, masih tanda tanya di pikiran saya sekarang. Kata Ustadz saya bisa dihitung dari mulai apa ya, 2019. Dihitungnya dari tahun 2019 sampai saya nggak tahu, soalnya katanya bisa dihitung gitu. Bingung saya, nggak dapat jawaban sampai sekarang. Mungkin bisa dihitung nanti setelah kiamat. Iya, bisa terjadi. Maksudnya Yaumul hisab. Betul. Oh, ternyata kiamatnya tahun sekian. Itu setelah kejadian gitu loh. Itu aja sih Bang Juma mau tanya. Iya. Sama-sama Bang. Jack, apa yang mau disampaikan Jack? Jack. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Jack, apa yang mau malah turun. Ya agama Kristen, silakan kalian naik. Jadi teman-teman sekalian, ini sedikit pembelajaran buat kita ya, bahwa evangelion itu, kabar baik itu adalah ditujukan kepada Kaisar Agustus. Itu lebih dulu kemudian daripada Yesus mendapatkan gelar anak Tuhan atau putra Tuhan. Jadi Kaisar Agustus ini itu hidup di tahun 63 sebelum Masehi ya, sampai kemudian tahun 14 sebelum Masehi dan tahun 14 Masehi ya. Jadi dia hidupnya di tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Lebih duluan hidup daripada Yesus di dunia. Jadi Kaisar ini, Kaisar Agustus ini mendapatkan gelar putra Tuhan atau anak Theos. Dia lebih dulu kemudian mendapatkan gelar itu daripada Yesus. Makanya kemudian Yesus ini kenapa jadi anak Theos, anak Theos, anak Theos? Karena dia dianggap sebagai raja oleh mereka. Bukan karena faktor kitab Tanak atau kitabnya orang Yahudi yang menghantarkan mereka memahami itu, enggak. Tapi memang orang-orang Romawi
Kaisar Romawi dalam hal ini itu mereka selalu merasa diri mereka itu sebagai anak Tuhan, anak dewa maksud saya. Mereka yang diberi kekuasaan untuk jadi raja itu digelari dengan gelar itu. Maka anak Theos atau putra Theos itu sudah dinobatkan kepada Kaisar Octavianus Augustus lebih dulu, yang hidup di antara tahun 63 sebelum Masehi dan sampai tahun 14 Masehi. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan mau ditipu-tipu dengan penyesat-penyesat yang datang kemudian bermanis mulut, tapi tujuannya adalah untuk menyesatkan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang apologet itu tidak gampang memang. Triknya ketika kita ditanya 5 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kemudian ayat keempat, ayat kelima, itu kita bisa berpura-pura kita nggak tahu. Nanti kita ujungnya balik. Balik boleh. Kenapa Anda bertanya sesuatu yang Anda nggak tahu? Di mana? Ini sudah kutanya, ayatnya di mana? Itu bisa. Seperti itu. Jadi dalam pembelajaran apologetika, cara membela iman itu ada materi-materi atau teori-teori seperti itu yang bisa dipraktikkan. Silakan, mungkin masih ada yang ingin dimakan hari ini, silakan. Ada tomat kah atau lombok? Iya, silakan. Tapi aku mau nanya dulu sama Bang. Bang, kue Abang yang hilang semalam udah ketemu belum? Apa tuh? Kue. Nggak tahu di mana, sampai sekarang belum temu. Oh, berarti betul diambil Yesus. Barangkali lah. Lupa gue tanya ya. Nanti gue tanya orang rumah ya. Oke. Emang Abang nggak di rumah? Kita tanya orang rumah, emang dia nggak di rumah? Mereka pada di kamar masing-masing, udah pada baring. Oh gitu. Aldi, selamat malam, agama apa? Aldi. Elah, aku udah lembut kali nih suaraku, aku bikin-bikin ya kan. Tapi nggak kau nyaut, dia turun aja lah kau. Ya, agama Kristen yang mau diskusi, yang tadi lagi minta naik. Dan gak usah dinaikkan. Setan. Sinar. Syaiton. Ini, Nika, selamat malam. Agama apa Nika? Nika. Kekuatan kebenaran yang mereka kemudian pertahankan itu aja. Maksudnya Angel. Umat Islam nggak mampu menjawab yang awam. Mereka merasa benar lah agamaku ini. Kenapa? Umat Islam nggak bisa menjawab apa artinya Injil. Barakali lah. Kalau saya balik nanya apa arti kitab Edo, mampus. Nika, kamu di typing jago. Kenapa naik jadi berhala? Nika. Udahlah, nikah lah sama Yesus. Typing jagoan, pas naik jadi berdala. Coba yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaannya Kristen. Kamu Kristen gak? Naikin aku, harus naikin. Emang kamu Kristen? Chairman. Selamat malam. Chairman kepanjangannya cewek mental. Ayo, selamat malam. Agama apa? Cemen. Iya betul Bang, cemen cewek mental, ceman cewek manis. Gitu. Cemen, udahlah dibawa aja lah kalian. Kalian kalau naik, kalau cuma jadi berhala, mending kalian gak usah naik. Udah suaraku habis. Ini tak siapa-siapa aja lagi minta naik. Aduh. Biawak mencret. Bangkit Jaya, selamat malam. Agama apa? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Saya Muslim, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Selatan, penggemar Bang Zuma.
Wis, keren kali. Iya bang. Gini bang, saya kan muslim. Saya agak berpikir-pikir terus lah masalah pernikahan. Di dalam Islam kan katanya kan, saya sebenarnya tentang agama ini kurang mendalam. Makanya saya mau bertanya kepada Bang Zuma, kalau nikah lebih dari satu itu kan katanya boleh. Boleh. Ya, iya kan. Nah, ya. Sedangkan secara tidak langsung, kalau kita nikah lebih dari satu itu kan menyakiti pasangan kita gitu loh. Yang saya mau tanyakan nih, yang saya mau tanyakan nih gitu bang. Dalam pernikahan lebih dari satu itu kan ada pihak yang tersakiti, sedangkan di Islam itu menyakiti orang lain kan nggak boleh. Nah, bagus, saya tepuk tangan dulu. Jadi sebenarnya hanya Islam lah yang kemudian mengajarkan nikah itu cukup satu. Dalilnya jelas, fawahida, maka cukuplah satu. Tapi kalau ada keadaan yang tidak memungkinkan kemudian Anda mencapai tujuan daripada nikah, maka boleh daripada Anda berzina. Kira-kira logika sehat kita mana yang bagus? Ketika ada orang, misalnya nih Bang Zuma nih ya, contoh, saya menikah. Oke? Saya menikah lagi. Saya istri saya yang kedua melahirkan anak. Ada nggak kemungkinan istri pertama saya itu membatalkan pernikahan saya dengan istri saya yang kedua? Bisa jadi ngamuk dan seterusnya, bla 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 bla. Tapi apakah anak saya yang lahir itu anak haram? Saya tanya kepada abang, apakah anak saya yang lahir dari istri kedua itu anak haram? Namanya anak bayi itu tidak ada yang haram bang. Hari itu suci. Jawabnya tidak. Bukan bayi, sudah dewasa dia. Haram atau bukan? Atau tidak? Tidak. Sekarang saya satu istri, saya menggauli wanita lain, punya anak. Anak ini haram atau halal? Statusnya halal, tetap halal. Haram. Dia adalah anak yang berasal dari perbuatan haram. Kalau kita secara budaya Indonesia disebut sebagai anak zina, betul? Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah manusia kecenderungan suka kepada lawan jenis. Begitu dia menikah satu istri, apakah dia mati rasa terhadap wanita lain? Jujur. Tidak bang, karena tidak. Laki-laki jujur kalian. Tidak kan? Iya. Tidak. Maka Islam hadir. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mithna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Cukup satu. Kalau bisa adil, tidak menyakiti istri pertama, bahkan istri pertama minta untuk supaya ada kawannya karena dia sedang sakit, karena dia tidak bisa memberikan anak, maka boleh. Yang penting adil. Tapi kalau tidak bisa adil, kata Al-Quran, fawahidah, cukup satu. Kalau tidak adil, jangan menikah. Kalau menikah tapi tidak bisa adil, berarti melanggar kaidah Islam. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila anak kamu menikahi, kata Allah, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Ada kawan saya, baru juga saya kemudian chatting tadi. Ada abang saya di Johor, Malaysia.
istrinya 4, anaknya 17 orang. Ini fakta, ini real. Anaknya 17 dari istri 4. Hidupnya sejahtera, istrinya bahagia semua, anak-anaknya bahagia semua. Apa yang salah? Ada yang salah? Tidak salah. Berarti saudara kita ini mampu menjadikan wanitanya sebagai wanita soleha. Karena seorang wanita soleha mendudukkan firman Allah, hukum Allah lebih tinggi di atas hukum buatannya sendiri. Hukum yang dibuatnya sendiri adalah cemburu, iri, dengki. Itu hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi hukum Allah, laki-laki itu bisa menikah sampai 4. Itu hukum Allah. Wanita soleha kalau melihat suaminya bisa adil, lahir dan batin, dia akan mendudukkan hukum Allah di atas dari segala-galanya. Itu wanita soleha. Jangan mengaku wanita soleha, jangan mengaku wanita beriman, suaminya mampu kemudian nikah 2, dia hartanya melimpah, anaknya juga cuma 2, dan dia butuh pewaris kemudian dari hartanya, lalu kemudian dilarang menikah. Berarti Anda bukan wanita yang soleha, tidak mendudukkan kemudian hukum Allah di atas segala-galanya. Wanita soleha itu rida, suaminya menikah. Yang penting dia lihat suaminya memang sudah mapan, bisa membahagiakan wanita lain, berbagi bahagia kepada wanita lain. Kenapa demikian? Karena dia butuh ridha Allah. Dia mengatakan, apalah artinya bahagia di dunia, sementara yang saya kejar ini adalah kebahagiaan akhirat. Bini saya bang, dia katakan apa? Abah, kalau abah bisa adil, sanggup, kemudian tafadhal, silakan. Yang penting bisa adil. Kutanya, apakah tidak tersakiti? Sebagai wanita pasti ada, tapi itu akan hilang dikarenakan ketakutan kepada Allah. Hilang ketakutannya kepada Allah. Itu orang beriman tuh. Nah, jangan kita egois. Kita karena ada dalilnya boleh nikah 2, wah ambat sana ambat sini, wah kiri kanan lah sudah dia cari jodoh. Anak terlantar, rumah berantakan, istri tak makan, distrik menunggak. Itu nggak boleh yang kayak gitu-gitu, nggak cocok. Maaf bang, mau bertanya lagi boleh? Iya, silakan. Masalah apa? Masalah vaksin AstraZeneca kemarin ya bang ya. Masalah vaksin itu kan katanya mengandung unsur babi, mak. Ini pertanyaannya tak apa-apa pun ini. Loh, ini kan bertanya, Bu. Kita kan sebagai muslim kan wajib bertanya, katanya vaksin itu kan mengandung unsur nanya babi. tentang agama aja bang, tanya tentang agama aja nggak usah itu tetap ada unsur agamanya loh Bu, karena mengandung unsur Tidak, babi. Bang. Ini diskusi lintas agama Anda, saya langsung membantah omongan saya turunkan. Udah, membantah omongan saya. Nah, bertanya tentang vaksin. Iya, jadi yang dilarang dalam Al-Quran itu makan babi. Vaksin tidak dimakan loh ya. Ada yang pernah lihat orang makan vaksin nggak? Minum vaksin? Bom kali bang. Si bom kali. Aku sapa lah nih. Duta Akuarium, selamat malam agama Pak. Halo, selamat pagi. Oh pagi ya, agama apa bang? Iya, saya agama Buddha tapi saya memang saya lagi mempelajari Islam. Saya udah sering sih naik ke Komal sini. Allah, masya Allah, masya Allah. Oke, apa yang mau ditanyakan ke Bang Zuma? Oh ya, gini saya mau tanya soal ayat Bible sama Bang Zuma. Saya kan sering banget nih nontonin Bang Zuma ya kan. Soalnya saya emang mau convert ke Islam sih. Cuman saya memang untuk mempertahankan lah. Kadang kan di sekitaran saya tuh banyak orang Kristen juga kan, gitu. Jadi gini bang, saya ingat banyak
abang bilang kan soal apa tuh kelompok jahat diberikan tanda Yunus tuh yang nggak percaya. Nah, angkatan jahat, bukan kelompok, angkatan. oh iya angkatan jahat, maaf. Nah itu kan saya baca-baca kan memang murid Yesus itu kan nggak ada yang percaya sama kebangkitan. Betul, tanda-tanda. Benar. Saya baru baca nih Bang di Yohanes 20 ayat 1. Di situ ada ayat yang bilang si Thomas itu akhirnya percaya karena tangannya itu, dia mencucukkan tangan Yesus itu yang bekas bolongan itu, Bang. Saya bingung loh, kok ada ayat kayak gini gitu. Iya, tapi apa yang terjadi? Thomas ini kemudian menganggapnya Tuhan, menganggapnya hantu, atau kembali menganggapnya sebagai manusia. Itu dulu poinnya. Kalau saya lihat-lihat dari YouTube sih, si Thomas ini bilang kaget dia ya. Kalau menurut itunya sih kaget. Iya Tuhanku, Allahku, maksudnya kayak oh my God gitu. Bukan sebut Yesus si Tuhan gitu. Cerdas. Iya, lanjut. Nah di sini saya bingung juga sih loh. Saya percaya nih, saya percaya kalau kalau Yesus itu nggak pernah disalib. Saya percaya itu. Iya. Nah tapi kalau ada ayat kayak gini juga ya bingung aja Bang gitu. Iya, jadi saya terangkan boleh ya? Boleh. Oke, baik. Di dalam Markus 14 diceritakan kemudian ketika Yesus disergap sama tentara Romawi, semua murid lari meninggalkan Yesus, betul? Iya, betul. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Adakah kemudian murid datang setelah eksekusi itu terjadi? Tidak, setelahnya baru ada. Itu cerita yang dibangun kemudian Yohanes dan Petrus. Nah, sekarang permasalahannya yang terjadi menurut dalam pemikiran murid-murid yang lari meninggalkan gurunya, ya guru kita sudah ditangkap, mau kayak mana lagi? Dia sudah ditangkap, dia sudah dan dengar-dengar informasi dia sudah dikubur. Kan itu. Betul ya? Nah, adakah kemudian dari mereka itu menunggu detik-detik kebangkitan hari ketiga? Ini pertanyaan simpul. Ada nggak murid-murid yang menunggu kebangkitan, detik-detik kebangkitan hari ketiga? Ada tidak? Nggak ada sih Bang. Nggak ada. Nggak ada. Makanya ketika kemudian Thomas mengatakan, ketika Yesus mengatakan, inilah tanganku, inilah kakiku, Yesus sedang membuktikan kalau dirinya itu bukan hantu. Coba kita baca dalam Lukas 24 nomor 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kalian. Mereka para murid terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu, pneuma, roh. Akan tetapi ia berkata, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah, ini tanganku, ini kakiku, aku sendirilah, ini rabalah aku, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging, hantu tidak ada tulangnya seperti yang kamu lihat yang ada padaku, kata Yesus. Berarti Yesus memperlihatkan dirinya kemudian dalam keadaannya bahwa dia kemudian ini adalah manusia, bukan hantu. Tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Bahkan sampai Yesus mengatakan, ada kepadamu makanan di sini. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Makan dia. Oke. Ada tidak di situ Yesus mengatakan, lihatlah tanganku, ini bekas paku. Lihatlah kakiku, ini bekas paku. Ada? Nggak ada. Nggak ada, data itu nggak ada. Nggak ada. Berarti bisa dibilang Yohanes yang cerita tentang bolong-bolong itu berarti bisa bilang ayat sisipan kah? Bukan sisipan bisa, tetapi itu adalah pengantar dari penulis Yohanes yang bukan murid Yesus.
Coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Jelas penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Jadi itu pengantar. Nah, Yesus pernah nggak mengatakan, lihat ini tanganku bolong, lihat ini tanganku bolong? Nggak pernah. Coba Anda lihat di data nomor 9 dari Lukas 24. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan kepada ke-11 murid Yesus, kan sudah tidak ada satu nih. Nggak ada yang satu, karena yang satu sebenarnya itulah yang tergeletak di kubur. Menceritakan semua ini kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka. Memberitakan kepada ke-11 murid. Tetapi ke-11 murid atas perkataan-perkataan itu, seakan-akan ke-11 murid menganggapnya sebagai omong kosong dan mereka tidak percaya kepada informasi dari perempuan-perempuan itu. Nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menyeguk ke dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya. Ini kuncinya. Kata Petrus dalam hatinya, apa yang sekiranya sedang terjadi? Petrus bingung. Ini apa yang terjadi sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Mereka mengatakan Yesus sudah ditangkap. Mereka mengatakan Yesus sudah mati. Mereka mengatakan Yesus dikuburkan. Tapi kenapa tinggal kain kafan? Ada apa sebenarnya ini? Petrus bingung. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan tanda Yunus, tanda angkatan jahat, dan angkatan tidak setia kepada murid-muridnya yang setia. Betul ya? Baik. Betul sekali. Oke. Iya. Oh ya Bang, saya mau nanya lagi Bang. Iya, silakan. Kalau dalam hati saya nih, setiap hari saya sebut kata asyhadu itu, saya udah Islam belum Bang? Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu. Saya maksudnya dalam hati saya berucap kata syahadat terus setiap hari. Bagaimana syahadat? Seperti apa syahadatnya? Asyhadu. Terus? Saya agak lupa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu sini Bang. anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu Anda sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anda sudah bersaksi. Ya. Artinya syahadatain Anda sudah lafalkan. Anda tinggal membuktikan lafalan dan kesaksian Anda. Kalau saudara saya ini membuktikan kesaksian itu adalah betul, maka lakukan perintah Allah. Jauhi larangannya. Ikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau hanya bersaksi, aku tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, itu seperti burung beo. Burung beo itu, kalau dia datang orang, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, apa kabar? Mau kemana? Dia menghafal tapi cuma di lisan. Begitu mati dia tidak ucapkan itu. Matinya dia apa? Keo. Nah begitu aja. Jadi dia menghafalkan. Ada sebuah kisah Bung, ada sebuah kisah. Seorang guru kemudian punya murid. Si guru ini pelihara burung beo. Kemudian burung beoknya itu mati. Sang guru mengurung diri di dalam kamarnya sendiri itu 1 minggu. Hari ke-8 murid-muridnya sudah gelisah. Ada apa dengan guru kita ini? Ayo kita cari burung, cari burung. Makanya mereka kemudian cari burung kemana-mana. Datangkanlah burung beo, datanglah burung nuri, datanglah burungnya bom-bom. Ada semua model-model burung datang. Diketuklah pintu ini. Guru, kami sudah mendatangkan banyak burung. Silakan guru pilih yang mana. Apa gerangan yang membuat guru menutup diri sampai kami mau belajar tapi guru di kamar terus mengurung diri? Ada apa ini? Masuk kalian, masuk, duduk. Saya bersedih dan mengurung diri bukan karena meninggalnya burung kesayangan saya. Tetapi saya bersedih mengurung diri membayangkan. Saya membayangkan kalian
Pada saat kalian hidup, kalian melafalkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, dan itu adalah ucapan yang sangat fasih. Kalian ucapkan siang dan malam. Saya takut di akhir hayat kalian justru kalian sama seperti burung saya yang setiap hari karena keseringan mendengarkan kalian bersalawat. Beliau pun sudah tahu bersalawat, sering mendengarkan kalian azan. Burung saya juga sudah sering azan, sering mengucapkan kemudian tasbih, zikir-zikir, burungku juga sampai. Tapi pada saat dia mati, tak ada satupun ucapan itu yang keluar dari lisannya. Yang ada cuman keok, mati. Dan saya takut kalian juga begitu. Artinya kalau saudara saya ini sudah bersyahadat, maka mari buktikan dalam kehidupan kita ini menyembah kepada Allah, satu-satunya hakikat pencipta, dan menjadikan Rasulullah sebagai utusannya. Tapi minimal begitu Anda sudah bersyahadat, Anda itu sudah Islam. Tinggal proses menjadi Muslim. Islam itu adalah hukum-hukumnya, yang melakukan hukum-hukum itu adalah Muslim. Oke, baik. Ya, gitu Bang. Ya, saya udah bilang sih ke mama gitu. Saya udah nggak makan babi gitu. Alhamdulillah. Ya. Terus saya juga dikit-dikit belajar soal Al-Quran gitu Bang. Allahu Akbar. Insyaallah. Iya, karena sejatinya kenapa agama Kristen ini, mohon maaf, saudara Buddha kan, Hindu ya? Buddha ya? Oh Buddha. Berarti Chinese ya? Iya. Kalau kita pikir-pikir nih, kenapa orang China ini lebih mudah menerima Kristen daripada Islam? Karena Cina dari nenek moyang mereka memang makanan kegemarannya adalah babi. Jadi mereka milih Kristen itu bukan karena ada apa-apanya. Karena di Kristen mereka masih bisa makan babi. Begitu masuk Islam, makanan kesenangannya dilarang. Oh, gak mau dia, gak mau. Itu karena itu sebenarnya. Padahal mereka kalau melihat Islam ini, orang Chinese, begitu mereka masuk Islam, mereka akan benar-benar menjadi Islam yang taat. Itu karena saya juga punya adik angkat seorang dokter Cina juga, lama saya berdebat dengan beliau, alhamdulillah dia lebih taat daripada saya sekarang ini. Cina itu begitu, meninggalkan makan babi karena itu aja. Makanya Paulus itu pintar, makanan-makanan kegemaran orang Roma Yunani itu tetap dihalalkan. Nonot-nonot yang masih berhelm itu dibiarkan aja berhelm, karena orang-orang Roma takut kalau helmnya dihilangin. Makanya Paulus mengajarkan gitu, apabila kau menyunatkan dirimu, maka Yesus tidak berguna bagimu. Senanglah mereka, yeay, haleluya. Ternyata kita tidak disuruh bersunat, dan bebas makan babi. Makanya mereka lebih cenderung kepada Kristen, gitu Bang. Baik. Iya. Oke, hanya itu aja sih pertanyaan saya. Siap. Ya, makasih Bang ya. Makasih saudaraku. Hati-hati di jalan.